Shalom. Tuhan baik pada kita pada sore hari ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu berkenan dalam hati kita. Amin. Kita selalu terhubung dengan segala sesuatu yang Tuhan bawa. Kita pasti percaya kuasa Tuhan selalu dinyatakan melalui pujian, melalui apapun yang ada. Saat ini Tuhan, Kau yang selalu ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya.
saudara sendirian. Tetapi saat ini Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan kuasa-Mu luar biasa. Dalam setiap pergumulan saudara ada Tuhan yang selalu melekat dalam hati. Selalu melekat dalam hati. Jangan takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kuasanya selalu luar biasa. Sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, katakan pada Tuhan. Tuhan, kami berserah padamu. Saya berserah padamu karena Engkau selalu ada setiap saat. Bahwa hidup kami Tuhan selalu mempunyai jam doa Tuhan. Bahwa hidup kami untuk selalu mempunyai waktu yang luar biasa memuji menyembah nama-Mu. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mau drama dalam hidup ini Tuhan. Kami mau sukacita ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan sampai detik ini Engkau ada Tuhan. Engkau ada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pengharapan kami hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan saudara sampai detik ini. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharap. Sekali lagi katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat satu-satunya andalan kami, satu-satunya pengharapan kami Bapa. Kami tidak mengharapkan orang lain Tuhan. Kami hanya mengharapkan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Semuanya sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu terjadi Tuhan di tempat ini. Kami terjadi kemuliaan-Mu terjadi Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara katakan dengan perlahan. Dan saudara katakan dengan Tuhan sampai detik ini. Haleluya, dengan nada pelan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Sampai selamanya satu-satunya pengharap. Katakan dengan hati saudara. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Saya percaya satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami tetap datang padamu dengan masalah, karena di balik masalah ada berkat. Kami tetap datang padamu karena dalam setiap hidup kami melalui proses, dan di proses itu kami tetap dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, siapa yang gak punya masalah? Semua ada masalah ya? Iya. Selalu silih berganti, betul? Tapi katakan pada Tuhan, saya menang dengan masalah. Amin. Ayo katakan dengan Tuhan, saya menang dengan masalah. Haleluya. Haleluya.
selalu bilang suka-sukamu Tuhan. Amin. Kata Tuhan suruh jadi WL harus. Bawa firman harus. Pendoa syafaat harus. Ya, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Saudara masih mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian firman. Mari kita bawa hidup kita, hati kita, semuanya Amin. terus bersandar pada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu ada langkah yang Kau berikan, Bapak. Kami aman, kami kuat, kami terus Tuhan Yesus ada di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah, ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami diperbaharui karena firman ini dalam Engkau sendiri. Terima kasih Yesus, Namamu selalu ada, Namamu selalu ada dalam hati kami, dan Kau yang memperbaharui untuk kami tetap berbuah di dalam Engkau. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini? Angkat tangan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Kalau sore hari ini kita ada di tempat ini, itu semua berkat kemurahan yang Tuhan beri. Ada amin saudara? Kalau sampai hari ini saudara duduk beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, itu pun berkat anugerah yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau belajar tentang kebenaran firman yang saya ambil di dalam firman-Nya. Kita melihat ya, 1 Korintus. Kita buka di dalam 1 Korintus. Sebelumnya kita buka dulu di dalam nanti 1 Korintus 15 ayat 9, nanti Pak Triko disiapkan. Buka dulu di Hagai 2 ayat 6, 7, 8. Hagai dulu, Hagai 2. Hagai 2 ayat 6. Ya, kita baca bersama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku, kata Tuhan, akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara, ini peringatan dari Tuhan lewat firman Tuhan Hagai 2 ini, di mana ini peringatan buat saudara dan saya di tempat ini. Saudara, Tuhan katakan sedikit waktu lagi. Artinya saudara, sadar atau tidak sadar, kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ini akhir zaman saudara. Apa yang difirmankan, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini benar-benar sedang terjadi. Lalu saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana saya untuk menghadapinya? Selain saya terus hidup di dalam iman di dalam Tuhan Yesus, selain saya hidup pengiringan, saya terus tinggal di dalam bersama dengan Tuhan Yesus, lalu apa yang harus saya miliki? Apa yang harus saya perbuat untuk menghadapi goncangan-goncangan di langit, di bumi, di laut, dan di darat ini? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Firman Tuhan katakan buat saudara dan saya malam hari ini. Di penabur benih, baik yang mengikuti live streaming, satu yang Tuhan minta, miliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun, oleh keadaan, oleh masalah, oleh pergumulan, oleh persoalan, bahkan tantangan hidup dalam hidup kita. Supaya kita punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah anak-anak Tuhan di tempat ini, saat kita ada badai, saat kita ada persoalan, saat kita ada tornado di dalam hidup kita, baik itu musuh yang secara tiba-tiba, ya tadi pujian mengatakan, ya masalah persoalan itu kadang-kadang nggak diundang, datang sendiri ya tiba-tiba. Ini belum beres, udah datang lagi yang baru. Yang ini belum selesai, sudah datang lagi, silih berganti. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan katakan, di balik semua yang kau hadapi, ada rancangan Tuhan yang indah. Ada kemuliaan Tuhan yang indah dalam hidup. Bahkan Tuhan katakan, ini firman Tuhan yang telah mengingatkan setiap kita. Goncangan itu pasti ada. Tapi saya percaya saudara dan saya di tempat ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan, oleh apapun. Kenapa? Karena saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam Tuhan, dan saya percaya kita hidup untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Tuhan merindukan dalam setiap kita. Goncangan ya yang di bumi, di laut itu yang secara apa saudara? Secara alam. Hati-hati.
Bukan saja secara alam, kata Tuhan, engkau pun akan mengalami goncangan-goncangan di dalam hidupmu, itu secara rohani, spiritual. Hati-hati, makanya Tuhan ingatkan anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mari miliki pondasi iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah sekali-sekali saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali saudara menjauh dari Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali saudara melupakan Tuhan di dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Amin. Seringkali kita melupakan Tuhan saat kita punya pergumulan, persoalan. Kita lupa punya Tuhan Yesus menolong abadi dalam hidup kita. Dialah satu-satunya yang sanggup menolong setiap masalah pergumulan dalam hidup kita. Makanya kata Tuhan, miliki pondasi yang kuat di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, supaya engkau tidak tergoncangkan oleh apapun. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saya percaya di balik semua yang saya hadapi, Tuhan izinkan kuasanya bekerja dalam hidup saya dengan satu tujuan Tuhan, supaya kita semakin hari semakin dalam di dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Semakin sungguh-sungguh, semakin dewasa. Bahkan inilah rencana Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Ada amin saudara? Katakan, untuk menyelamatkan hidup saya. Yang kedua, kenapa goncangan itu terjadi di dalam hidup kita? Yang kedua, supaya level kita di-upgrade sama Tuhan, dibaharui. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dewasa, tapi Tuhan mau kita menjadi dewasa di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya seringkali mengatakan sama saudara, kita bersyukur karena di tempat ini, di mana-mana banyak orang yang percaya sama Tuhan. Saya sering mengatakan sama saudara, tapi kita harusnya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya di tempat ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Ada kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Karena hari ini di waktu yang sudah tidak lama lagi, kata Tuhan, waktu yang semakin singkat, Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Katakan, itu saya Tuhan. Sekali lagi, itu saya Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukan yang di dalam hidupnya, dia selalu terhubung dengan Tuhan. Beri tepuk tangan dong yang meriah sama Tuhan. Katakan, itu saya. Saya nggak janjian. Ya, tadi di Lido khotbahnya bukan ini, lain lagi, tapi Tuhan taruh ini. Saudara dan saya, orang-orang yang kepercayaan Tuhan, kuncinya terus kita terhubung dengan siapa? Tuhan. Bagaimana? Apakah engkau terhubung dengan Tuhan? Kita bangga, kita bahagia kalau sampai kita dipilih Tuhan untuk menjadi alat-alat kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan ingatkan, Roh Kudus katakan pada saudara dan saya hari ini. Ini firman pedang bermata dua buat saudara dan buat saya. Ada kekuatan firman malam hari ini buat saya. Tuhan katakan, orang-orang yang terhubung dengan aku, kata Tuhan, engkau akan mengalami glory-glorinya Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Katakan, itu saya. Alami glorinya Tuhan. Makanya kalau saudara mau mengalami glorinya Tuhan, terhubunglah dengan Tuhan Yesus. Jangan putus hubungan. Jangan menjauh, tapi kita mau semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Yang pertama tadi, bangun pondasi. Yuk kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Kita belajar siapa Paulus. Ya. 2-3. Karena aku ini Paulus, adalah yang paling hina dari semua. Bayangin, Rasul Paulus itu orang yang paling apa saudara? Hina, gak dianggap. Siapa sih lu? Gitu ya. Tapi Tuhan katakan,
Bahkan Paulus katakan tidak layak disebut sebagai rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat saudara. Tapi Tuhan tidak memandang hina kepada Paulus, pada Rasul Paulus. Tuhan tidak melihat dia yang paling hina di antara semua beribu-ribu rasul mungkin. Karena dia sudah mengenainya jemaat Allah. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan lihat ada pertobatan di dalam hidup Paulus. Yang kedua, saudara dengar baik-baik. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Hidupi pertobatan saudara mulai hari ini. Bertobat itu bukan setahun sekali. Bertobat itu bukan saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat itu bukan saat saudara dibaptis. Bertobat itu saudara harus lakukan setiap hari. Amin. Katakan bertobat itu setiap hari. Kalau saudara mau mengalami glory-glorinya Tuhan, hidupi pertobatan kita. Puji nama Tuhan saudara. Paulus dipilih Tuhan, walaupun dia hidupnya paling hina, nggak dianggap, nggak layak, diremehkan, direndahkan. Tapi Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi alat kepercayaannya karena dia hidup dalam pertobatan. Artinya yuk, di tengah akhir zaman ini hidupi pertobatan kita. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Mengiring Tuhan jangan setengah-setengah lagi, tapi sepenuh hati kita hidupi. Jadi jangan saudara berkata, Bu, saya siapa sih? Saya mah gak bisa melayani, Bu. Saya sih siapa? Saya gak layak, Bu. Dengar baik-baik. Ketika kau hidup di dalam pertobatan, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat kepercayaannya Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, itu saya. Saya mau menjadi alat kepercayaan Tuhan. Siapa yang mau jadi alat kepercayaan Tuhan, angkat tangannya. Yang mau, yang gak mau jangan. Hari ini Tuhan katakan, dipilih Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalunya Rasul Paulus. Masa lalunya Rasul Paulus itu apa masa lalunya? Dia menganiaya jemaat Allah. Hidupnya beres nggak? Jahat nggak? Tapi Tuhan nggak pernah melihat masa lalu seseorang di dalam hidupnya. Saat Tuhan mau pakai dia, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya, ada kuncinya juga saudara. Hidup ini saya seringkali mengatakan, baik di tempat ini maupun ketika saya melayani di lapas atau melayani di mana-mana, di BNN atau di mana. Tadi juga saya mengatakan, kita hidup ini di dua masa. Masa lalu dan masa sekarang. Masa depan kita nggak tahu. Hari esok kita nggak tahu. Tapi kita semua yang ada tempatnya, kita hidup di dua masa. Masa lalu dan masa sekarang. Tapi Tuhan katakan, Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalunya Rasul Paulus. Dia dulu menganiaya jemaat. Tapi Tuhan gak lihat itu. Tidak melihat masa lalunya dia. Padahal masa lalunya buruk kejam. Tapi Tuhan melihat masa sekarang yang dia lakukan, hidup dalam pertobatan. Katakan, saya mau hidup dalam pertobatan. Saya mau hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Hari ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mari jangan pernah kita menoleh ke belakang. Masa lalu kita memang ada, gak pernah hilang. Selalu ingat, apalagi kalau disakiti, kalau dikecewakan, sakitnya itu luar biasa. Ingat terus. Tapi dengan baik-baik, kita tidak hidup di masa lalu. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Saya tidak hidup di masa lalu, tapi saya hidup di masa sekarang bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan dong sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita menoleh lagi ke belakang. Jadi tiang garam saudara. Jangan kita menengok lagi ke belakang, atau kita menengok ke kiri dan ke kanan. Artinya kita mulai fokus berjalan bersama Tuhan.
Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Itu anugerah yang dari Tuhan. Ketika kita hidup, saudara, kita harus jalani setiap hari. Kita harus lakukan itu, terus selalu memandang, fokus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Hidup ini harus dijalani nggak? Harus dijalani, jangan mengeluh. Jangan terus tinggal di masa yang lalu, karena hidup yang lalu itu sudah dikuburkan. Tapi saya mulai bangkit, saya berdiri, saya mulai berjalan. Hidup saya yang sekarang, bukan yang lalu, yang dulu, tapi yang sekarang. Hidup saya sudah dibaharui, sudah diubahkan, bahkan diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sangat terberkati, ini kuat banget nih ya. Tuhan ingatkan begini di hati saya. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Saat saudara makan, yes, perut saudara kenyang. Setelah saudara makan, perut saudara kenyang, lalu saudara lapar. Kira-kira saudara makan lagi nggak? Makan lagi nggak? Makan. Satu itu. Ini artinya kita tetap perlu makan. Ketika saudara mandi pagi, bersihin kotoran di dalam diri saudara, saudara perlu mandi lagi nggak? Perlu. Pasti saudara akan mandi lagi. Nggak ada yang mandi sebulan sekali, ada nggak? Kalau sehari sekali ada. Sebulan sekali nggak ada. Pasti setiap hari saudara akan melakukan apa? Mandi. Betul apa betul? Setiap hari saudara juga akan melakukan makan sehari 3 kali. Walaupun baru makan nih, perut kita masih belum kenyang, pasti cari makanan lagi. Artinya apa, saudara? Kehidupan ini perlu kita jalani terus setiap hari. Ke depan kita berjalan, itu bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Segala sesuatu yang mustahil, itu pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Itu namanya glory-glorinya Tuhan. Ada mujizat, ada keajaiban. Karena saya katakan buat saudara dan saya, mujizat, keajaiban itu tidak terduga dan tiba-tiba terjadi dalam hidup saudara tanpa apa yang saudara pikirkan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kuncinya memiliki pondasi di dalam Yesus. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 43. Kita buka 43. Yang ketiga, puji nama Tuhan. Terus ya, kita baca, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Saudara, siapapun yang memandang kau hina, yang memandang kau, siapa sih kamu, kau direndahkan, kau dihina, dilecehkan, difitnah, ya dia, waduh, saya ini udah kayaknya hidup ini udah kayak gimana ya. Tapi Tuhan katakan, sekalipun engkau dalam kehinaan, aku Tuhan akan membangkitkan engkau di dalam kemuliaan. Amin. Katakan, itu saya. Manusia boleh menghina saya, manusia boleh merendahkan saya, manusia boleh meremehkan saya, manusia boleh memandang sebelah mata sama saya, tapi saya akan dibangkitkan di dalam kemuliaan Tuhan. Glorinya Tuhan akan turun buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam Anak-anak Tuhan, gak usah takut. Jangan kita lemah dengan apapun yang kita hadapi. Dunia boleh mengatakan saudara akan terjadi krisis ekonomi, keuangan, ada goncangan-goncangan akan terjadi. Jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Jangan takut. Kenapa saudara jangan takut? Karena di saat kita mengalami kelemahan, Tuhan akan bangkitkan dengan kekuatan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, dunia boleh tergoncangkan, tapi kita tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena punya kekuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Katakan, saya punya kekuatan dari Tuhan Yesus. Siap saudara? Makanya Tuhan katakan, Tuhan akan bersiap untuk memilih, mencari orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan engkau merasa kau terpandang hina. Aku gak layak. Siapa sih bu?
Jangan tunjuk saya untuk melayani, Bu, saya mah nggak bisa. Saya nggak layak, Bu. Tidak. Tuhan tidak melihat fisikmu, tidak melihat kehebatanmu. Yang Tuhan lihat apa? Hati kita. Saya memberi hidup saya untuk Tuhan. Saya mau terus menabur benih-benih di dalam kerajaan Allah. Maka benih yang saya tabur akan terus bertumbuh. Ada pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan, malam hari ini Tuhan ingatkan, miliki fondasi yang kuat. Ya, jangan mudah tergoyahkan oleh apapun. Paulus begitu menghargai anugerah yang dari Tuhan. Ketika Tuhan memilih dia, ketika Tuhan mempercayakan satu tugas yang begitu luar biasa di dalam kehidupan, menjadi hamba Tuhan, jadi rasul yang luar biasa. Dia menghargai anugerah. Bahkan saudara, kalau saudara baca Alkitab, ya Rasul Paulus itu sampai bukan di dalam pelayanannya dia menikmati anugerah Tuhan itu, dia sudah mulai bukan hanya di tempat di mana dia tinggal, tapi dia sudah mulai berjalan sampai ke Asia. Wow, puji Tuhan. Apa yang dilakukan Paulus? Dia menyelam lebih dalam untuk dia melihat bagaimana Tuhan pakai dia, di mana dia boleh melihat anugerah yang Tuhan beri dalam hidupnya, yaitu ketika dia dipakai Tuhan menjadi nabi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini Tuhan ingatkan, jadilah saudara dan saya penyelam yang lebih dalam, bukan yang dangkal, tapi yang dalam, supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, glorinya Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, seberapa banyak yang masuk di dalam kedalaman bersama dengan Tuhan Yesus, mengiring Tuhan, hidup bersama Tuhan. Jangan setengah-setengah, tapi mau tenggelam lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan, saudara. Makanya kata firman Tuhan, jangan takut, jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan katakan, apa bagi manusia yang tidak mungkin, pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Bahwa saudara adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Makanya berendam terus lebih dalam lagi. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Banyak memuji, banyak menyembah Tuhan, banyak menaik-naikkan puji-pujian. Saya tadi terberkati. Saya sebenarnya dari jam 5, dari semalam itu saya nggak tidur. Saya udah bersaksi tadi. Saya sudah menyiapkan khotbah untuk khotbah di Lido tadi, di GBIN. Tapi tadi malam ganti khotbah saya. Saudara bisa bayangin, saya doa Tuhan apa yang mau pesan, yang mau Tuhan sampaikan, apa Tuhan. Saya mulai belajar lagi, dibuka lagi. Lalu ketika saya keluar 4:30, saya mendengar ada yang masuk ke kamar mandi, tapi saya tetap di kamar. Saya masih membuat firman. Saat itu Tuhan katakan terus sampai jam 5. Jam 5 lewat saya baru perem-perem dikit. Jam 6:30 apa jam 7 ya tadi, Pak Yusuf bilang, ada Luisa, luar biasa. Dan di situ saya tetap sampai hari ini, saya sehat, saya kuat, saya tidak lemah, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya berendam lebih dalam lagi, tenggelam lebih dalam lagi. Di mana? Di hadirat Tuhan. Amin. Saat tadi saya pulang, saya lihat di HP jam udah jam 13.04. Wah, udah jam 3. 15.04. Waduh, udah jam 3. Waduh, awalnya 12, 14. Lalu, waduh, udah deh. Saya ini keburu nggak ya? Ternyata macet. Tapi di mobil kami bertiga memuji-muji Tuhan, nyanyi, nggak berasa.
Tuhan sampaikan kita di kota Sukabumi dengan tubuh yang sehat sempurna. Makanya anak-anak Tuhan, pesan saya satu, terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Rasakan getaran-getaran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Amin. Yuk kita mau baca tentang Sakyus. Saudara, ini cerita sekolah minggu nggak apa-apa ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, tapi nggak usah dibaca semua, ya. Lukas 19. Kita baca ayat 2-3 aja. 2 sama 3 aja dulu ya saudara ya. Ya. Ini cerita tentang Sakyus, tapi saya sangat terberkati dengan firman Tuhan ini. Di situ ada seorang bernama Sakyus, dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab apa saudara? Badannya pendek. Ada kekurangan nggak yang Mas Sakyus? Ada. Sama nggak masih Rasul Paulus? Rasul Paulus ada kekurangan nggak? Ada. Ya, dihina, paling hina. Dan Sakyus juga ada kekurangan, badannya pendek, saudara. Wow, luar biasa. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika Sakyus dia punya hati yang benar-benar merindukan Tuhan, dia itu seorang pemeras rakyat. Ya, kalau saudara mau baca terus ya, nanti baca di rumah ya. Tapi dia berubah menjadi seorang bukan pemeras tapi pemberi. Katakan itu saya. Amin. Amin. Bukan pemeras ya, tapi pemberi. Belajar untuk memberi, belajar untuk menabur. Sakyus itu mengalami perubahan setelah dia bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Dari seorang pemeras rakyat, dia menjadi seorang, setelah bertemu Tuhan Yesus, dia berubah hidupnya. Dia menjadi seorang pemberi. Dia menabur. Dia menabur. Kenapa? Karena dia bertemu Yesus. Ada siapa? Ada getaran-getaran Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Lalu Sakyus keempat, Pak, ya. Dia ingin ketemu Tuhan Yesus, tapi karena badannya pendek, dia nggak bisa melihat. Lalu dia berlari, dia mendahului orang banyak. Lalu Sakyus memanjat apa? Pohon ara untuk apa? Melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5, kita baca 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segera turun. Belum, Pak. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Sakyus yang pendek ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena itu banyak orang banyak, sehingga dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Sakyus penuh perjuangan di dalam hidupnya. Maka apa perjuangannya? Kita lihat, dia naik kemana? Ke atas pohon ara. Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, segala keterbatasan di dalam hidup kita itu jangan menghambat hidup saudara dan saya. Tetap berjuang di dalam Tuhan. Cari Yesus, utamakan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sakyus orang kaya nggak? Orang kaya. Walaupun dia orang kaya, tapi dia cari Tuhan Yesus. Dia ingin bertemu dengan Tuhan. Saat dia naik ke atas pohon, Tuhan bilang apa? Sakyus, segera turunlah. Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan Sakyus. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi masalah persoalan dalam hidup saudara. Makanya Tuhan bilang pada Sakyus, Sakyus, turunlah. Aku akan menumpang ke rumahmu. Di tengah kerumunan orang banyak,
Saya melihat perjuangan Sakius begitu luar biasa. Dia naik ke pohon ara. Saat Tuhan berkata Sakius segera turunlah, disitulah hati Sakius bergetar. Dia merasakan ketika Tuhan memanggil namanya, Sakius turunlah. Hati Sakius bergetar luar biasa. Ada getaran-getaran Tuhan, sehingga Sakius mulai turun. Ada sukacita luar biasa anak-anak Tuhan di tempat ini. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, yuk miliki getaran-getaran saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Lewat memuji Tuhan, lewat beribadah, lewat pelayanan, kita boleh merasakan getaran-getaran Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sama seperti Sakius, dia merasakan getaran-getaran di dalam hati ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada perubahan, ada pertobatan. Dari seorang pemeras jadi seorang pemberi berkat. Begitu pun hidup saudara. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari berubah. Ubahkan hidup kita. Baharui hati kita. Baharui kehidupan kita. Roh kita, jiwa kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena kita menyadari hidup ini anugerah. Katakan kiri kananmu, hidup ini anugerah. Amin. Siapa yang menyadari bahwa hidup ini anugerah? Kalau saudara masih bisa minum, bisa makan, bisa menikmati hidup, tapi hidup ini juga perjuangan. Amin. Hidup ini juga perjuangan. Seperti Sakius, dia terus berjuang. Sekalipun ada orang banyak, tapi dia tetap naik ke atas pohon untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama saudara, adakah perjuangan dalam hidup saudara? Amin. Adakah perjuangan dalam hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan? Adakah perjuangan dalam hidup saudara untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Adakah perjuangan di dalam hidup saudara untuk baca firman? Amin. Kita harus ada perjuangan. Kalau enggak, kalau kita nggak punya perjuangan, mau ibadah males, nanti aja deh, nggak apa-apa, Tuhan tahu kok. Aku capek. Mau memuji, mau menyembah Tuhan, mau berdoa, nggak ada perjuangan. Ya udah dah, hujan gede usah datang. Ada perjuangan itu. Hati-hati. Terus berjuang, rasakan getaran-getaran Tuhan dalam hidupmu. Ketika ada perjuangan dalam hidup, lebih intim lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan katakan hari ini kuat di hati saya. Saudara mau terima mau enggak, saudara mau dengar mau enggak, itu bukan bagian saya, tapi saya menyampaikan. Tuhan ingatkan hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah engkau menjauh dari kasih-Ku, kata Tuhan. Karena kita nggak bisa jauh dari kasih-Nya Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Dan hari ini Tuhan katakan, mari anak-anak Tuhan di penabur benih maupun yang mengikuti live streaming, di akhir zaman ini, mendekatlah lebih lagi seperti Sakius. Punya kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus sampai dia berjuang naik ke pohon ara. Begitupun dalam kita, kerohanian kita, dalam iman, fondasi yang akan kita bangun, terus berjuang. Rasakan getaran-getaran Tuhan dalam hidup. Lebih lagi mendekat pada Tuhan. Lebih lagi intim dengan Tuhan. Lebih lagi menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan kita siap untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terakhir, ketika saudara mendapat satu kepercayaan yang dari Tuhan untuk melayani, untuk apapun di dalam hidup, Tuhan ingatkan, jangan pernah engkau menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan. Kesempatan tidak datang dua kali. Kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri. Selama kita masih hidup, Tuhan beri kesempatan. Biarlah hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat Tuhan panggil kita pulang, Tuhan katakan, marilah masuk. Rumahmu sudah selesai. Amin. Jangan nanti kalau kita tidak mempersiapkan, saat kita pulang kata Tuhan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Nyahlah dari hadapanku, kata Tuhan. Diusirnyalah kita sama Tuhan. Tapi hari ini dengar baik-baik.
persiapkan hidup kita. Selama kita hidup, kita mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan, tidak bisa jauh dari Tuhan. Ada amin saudara? Mengejar Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk, seberapa dalam saudara mau mengejar Tuhan? Untuk itu berjuanglah, terus berjuang. Bertemu Tuhan Yesus seperti Sakyus, maka engkau hidupmu akan mengalami perubahan. Amin. Perubahan seluruh kehidupanmu, engkau akan mengalami perubahan. Puji nama Tuhan saudara. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus itu punya ketetapan. Tuhan itu punya agenda buat saudara dan saya di tempat ini. Kuncinya apa? Belajar taat. Kuncinya apa? Belajar taat dan belajar berjalan dengan tuntunan Tuhan. Jangan kita pakai kekuatan sendiri. Karena hari ini saudara sedang masuk di musim yang baru, di tahun yang baru. Tahun ini di bulan Oktober kita masuk tahun kasih karunia. Katakan yuk, tahun kasih karunia. Tahun ini adalah tahun anugerah untuk saudara dan saya. Amin. Kita mau seperti Rasul Paulus, lebih lagi dalam menyelam, terus memperkatakan bahwa dia hidup karena anugerah Tuhan. Dia dipakai Tuhan dahsyat, itu karena anugerah. Tahun ini adalah tahun anugerah buat saudara dan saya percaya, katakan amin. Tahun ini adalah tahun kasih karunia buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tahun yang lalu kita sudah dapat tuntunan, pintu-pintu itu sudah terbuka. Tapi saya percaya tahun ini saudara ada tangan Tuhan yang akan menarikmu masuk ke dalam pintu ini. Ada amin saudara? Karena ini adalah tahun anugerah. Puji nama Tuhan saudara. Kuncinya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Amin saudara? Amin. Engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami terobosan di dalam keluargamu. Engkau akan mengalami terobosan dalam bisnis, usaha, ekonomimu. Amin. Kau juga akan mengalami terobosan di dalam pelayanan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Percaya bahwa tahun ini, katakan bersama saya, tahun ini. Tahun ini. Sebentar lagi sudah tutup tahun, tapi kita percaya 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Tahun ini tahun anugerah buat saya. Tahun ini tahun terobosan buat saya. Tahun ini saya percaya Tuhan memberkati saya. Dan saya dipulihkan, dibalikan keadaan saya oleh Tuhan Yesus. Mengalami janji Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena saya percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang hidup saya yang percaya. Wow, luar biasa. Demi kemuliaan Tuhan saudara. Hari ini firman Tuhan tidak panjang lebar, tapi saya katakan, mari anak-anak Tuhan, hari ini apapun yang kau hadapi, persoalan bergumulan dalam hidupmu, jangan kau lemah, jangan kau tertunduk lesu, jangan kau putus asa, jangan kau menyerah ya, dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan keluarga, rumah tangga, apapun dalam hidupmu, tetap angkat wajahmu dan pandang Tuhan. Naik ke pohon ara seperti Sakyus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia bertemu nggak? Justru siapa yang suruh turun Sakyus? Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan juga tahu apa menjadi kesusahan pergumulan dalam hidup saudara. Dia Maha tahu. Maka anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang kau hadapi, jangan pernah tertunduk lesu. Taruh pengharapan pada Tuhan, terus memandang pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan kita itu selalu dapat di dalam Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada damai. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Dan itu akan Tuhan nyatakan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya di tempat ini, jangan pernah kau gelisah hatimu. Jangan galau, kata Tuhan. Buka hatimu. Hari ini berjuanglah
untuk terus selalu datang pada Tuhan, untuk selalu hidup sungguh-sungguh, membangun fondasi iman di dalam Tuhan Yesus, menjadi alat-alat kepercayaan Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dalam kemuliaan Tuhan. Maka ketika engkau siap berkata pada Tuhan, aku siap menjadi alat kepercayaanmu, engkau akan berjalan dalam glory-glorinya Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil akan menjadi nyata dalam hidupmu. Bahkan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat, anugerah Tuhan sedang nyatakan dalam hidupmu. Tahun ini tahun anugerah. Kita percaya itu ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati hidup saudara dan saya. Kuncinya jangan takut, jangan pernah menyerah. Bangun fondasi, berjuanglah di dalam kehidupanmu, karena hidup ini penuh perjuangan. Kita harus berjuang semakin hari semakin lebih dalam lagi di dalam Tuhan, tenggelam, lebih lagi mendekat, lebih lagi melayani, lebih lagi memberi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, angkat tanganmu, kita sama-sama berkata, Tuhan Yesus, ini hidupku Bapa. Aku mau terus membangun fondasi iman kami yang teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan tergoyahkan, tergoncangkan oleh keadaan, oleh apapun keadaan zaman hari ini. Kami tahu Tuhan, inilah waktu kedatangan Tuhan semakin singkat. Waktu Tuhan semakin hari semakin singkat ya Bapa. Dan waktu Tuhan adalah hari lepas hari, ada waktu percepatan-Mu. Namun aku percaya Tuhanku, hidupku milik-Mu, hidupku punya kepunyaan, hidupku spesial di mata Tuhan, karena aku selalu mencari Tuhan Yesus. Ketika aku bertemu dengan Engkau secara pribadi, aku mengalami getaran-getaran Engkau dalam hidupku. Ada mujizat, ada keajaiban, ada kemuliaan, ada kesembuhan, ada berkat, ada pemulihan, pembalikan keadaan. Aku sudah terima. Ada perubahan dalam hidupku. Aku sudah terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dinyatakan dalam hidupku, sehingga aku tidak kekurangan, aku tidak berhemat. Ada berkat yang tercurah dalam hidupku, sehingga aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku disembuhkan untuk menyembuhkan, aku dipulihkan untuk memulihkan, aku berkemenangan untuk memenangkan banyak jiwa. Ajar kami untuk selalu memiliki hati seperti Sakius, seperti Rasul Paulus yang selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan beri, yang memiliki hati yang selalu haus, lapar, ingin bertemu, mendekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang jadi isi hatimu. Kami mau bangun, kami mau bangkit, berdiri tegak, kokoh di dalam Engkau. Pimpin, tuntun, bimbing, arahkan setiap kami, karena kami percaya kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Kami tidak takut gentar, khawatir akan hidup kami, karena aku punya Tuhan Yesus, Allahku yang dahsyat, Allahku yang hidup di dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama para imam untuk maju ke depan, kita angkat pujian, roh yang hidup penuhi aku. Mari kita angkat pujian ini. Taruh tangan kanan di hati, di dadamu. Para imam untuk maju terus ke depan. Saudara, kalau hari ini kau sedang galau, kau sedang tertunduk lesu, menghadapi pergumulan persoalan dalam hidupmu, percaya, roh Tuhan di dalammu lebih besar. Jadilah seperti Sakius, terus berjuang dalam hidupmu, membangun rohmu, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, memiliki api dari surga, bahkan memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup tidak main-main lagi mengiring Tuhan, tapi hidup yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, hidup menjadi terang, hidup menjadi garam, hidup yang bersinar kata Tuhan. Itu akan kami nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami akan dipakai Tuhan. Katakan, nyanyikan pujian ini sebagai doa. Sama-sama. Katakan Tuhan Yesus, penuhi aku. Mengalir urapan
dalam hidup. Ada terobosan, ada glory Tuhan mengalir turun dalam hidup. Buka hati, buka hati, percaya kuasa. Amin, amin. Katakan Tuhan Yesus, kami alih seluruh hidupku Tuhan. Saudara, saat kau mengenal hujan, rasakan getaran-getaran Tuhan di hatimu. Berdialahlah sendiri, berdialahlah sendiri. Saya udah berbagi tadi, dapat pujian dari awal roh yang hidup. Taruh tangan kanan di dada, katakan Tuhan Yesus. Rohmu yang hidup, aku percaya Tuhan. Aku kuat karena Engkau. Aku sehat, jiwaku tenang, aku hidup sama-Mu. Katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Itu berkat anugerah. Rohmu yang hidup, katakan begitu. Saudara, buka hatimu. Rasakan getaran-getaran Allah dalam hatimu. Biar Allah
pemulihan di tempat ini, ada kesembuhan di tempat ini, ada mujizat, keajaiban terjadi di dalam nama Yesus. Ada glory yang Tuhan berfirman. Senantiasa Yesus, katakan senantiasa Yesus ada. Senantiasa, haleluya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Kami percaya kami spesial di mata Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Sekalipun Tuhan banyak kekurangan, keterbatasan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau memilih setiap kami, memanggil setiap kami untuk menjadi alat kepercayaan. Kami pegang Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami pergunakan itu dalam hidup kami selama kami masih hidup. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan keluarga kami, anak, menantu, cucu kami, suami, istri kami, pekerjaan, usaha, bisnis, ekonomi kami, studi kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mengatakan amin. Tuhan berkati, silakan. Saudara, tahun ini adalah tahun terobosan. Tahun ini adalah tahun perubahan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kami diberikan Tuhan berkat daripadamu. Kami akan memberikan untuk Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap pekerjaan yang sudah Kau percayakan bagi kami. Kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau, dan Engkau selalu membalas Tuhan Yesus dalam setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan. Terima kasih Bapa, nama dipermuliakan. Haleluya. Amin. Terima sukacita sukses. Haleluya. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Semua katakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat datang kekuatan, taklukan badai yang bergelora. Tibanya kita doa syafaat. Saya minta untuk Ibu Kristianti doa. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita satukan hati kita berdoa untuk bangsa kita, untuk keadaan kita saat ini. Mari.
Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam ini. Kami bersepakat Tuhan berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia, khususnya Tuhan yang pada tanggal 20 nanti akan ada pelantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengcover Indonesia dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap roh-roh pemberontakan, perpecahan, pertikaian di seluruh Indonesia yang seluruhnya Tuhan dikuasai oleh Engkau. Setiap kuasa-kuasa teritorial, roh-roh teritorial, roh-roh perpecahan, pertikaian, perselisihan, pemberontakan, roh-roh yang menyebabkan perpecahan atau kerusuhan, kami bersepakat bersama-sama, kami tolak, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa yang sangat besar di dalam nama Yesus. Dan sebab itu Tuhan, kami bernaung di bawah kuasa itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami bersepakat berseru bersama-sama Tuhan, kekuatan doa kami adalah kesepakatan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari Tuhan, kami melakukan bagian kami, silahkan Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa hati kami Tuhan, membawa hati kami satu persatu ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti setiap persoalan, pergumulan, apapun yang ada di dalam kedalaman hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menjawab, mendengarkan, dan Tuhan, Engkau yang paling mengerti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun juga Tuhan. Sehingga Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal Tuhan buat kami Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti begitu besar kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk GKKI Penabur Benih Tuhan saat ini Tuhan yang sedang sakit Tuhan, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah Engkau berikan kekuatan Tuhan. Yang sedang letih lesu dan berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan buntu, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Engkau menopang mereka, Engkau mengcover mereka, Engkau melindungi mereka. Yang sedang mengalami keterikatan Tuhan, mari Engkau pulihkan, Engkau lepaskan ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bebas dan boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk hamba Tuhan di sini, Pendeta Lani dan keluarga Tuhan, anak cucu mantu Tuhan. Engkau mengcover mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami, di mana saat ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bila puji-pujian pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini setiap kami, umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami boleh mengalami berkat dan janji Tuhan. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Usaha bisnis ekonomimu, pelayananmu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu dalam nama Yesus, sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhkan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih banyak Bapak. Aku percaya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki anak-anak-Mu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menudungi, membentengi, melindungi. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya urapan Raja turun atas anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mari kita sama-sama mengucap syukur, naikkan pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan memberkati akan memberkati kami semua. Berkati kami berlindung paling-paling. dan Daerah ekonomi kami, luas Tuhan. Daerah pelayanan kami, luas setiap rencana-rancangan di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan menudungi, melindungi. Ada tangan Tuhan yang memagari, membentengi hidup kami. Ada tangan Tuhan yang menggendong setiap kami. Sehingga malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, kutuk-kutuk tidak dapat menekan setiap kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus kami, sehingga ketakutan tidak dapat. sehingga ketakutan tidak menimpa Sehingga kecemasan tidak menimpa aku, sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan bisa di dalam hidup masa di dalam nama tidak menimpa aku. di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus yang percaya. Sama-sama mau katakan Tuhan memberkati. Shalom. Silakan duduk. Biarin kerjain. Ini udah ya Pak Riko? Udah beres, barusan. Udah dimatiin kan, Pak? Udah itu. Udah diselesai.